Di dunia digital saat ini, bisnis dari berbagai skala, mulai dari perusahaan rintisan hingga perusahaan global, membutuhkan solusi teknologi yang fleksibel, scalable, dan hemat biaya. Salah satu pengubah permainan terbesar yang memungkinkan peralihan ini adalah komputasi awan, dan yang mimpin adalah AWS atau Amazon Web Services. AWS adalah platform awan yang paling banyak diadopsi di dunia, menawarkan segalanya mulai dari penyimpanan data dan daya komputasi hingga perangkat canggih seperti kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Namun, apa sebenarnya AWS itu? Bagaimana cara kerjanya? Dan mengapa begitu vital bagi bisnis modern? AWS, singkatan dari Amazon Web Services, adalah platform komputasi awan yang dikembangkan oleh Amazon. Diluncurkan pada tahun 2006, AWS menyediakan akses sesuai permintaan ke beragam layanan yang memungkinkan bisnis dan individu menjalankan aplikasi, menyimpan data, dan mengirimkan konten tanpa perlu memiliki atau memelihara server fisik. Sederhananya, AWS bertindak seperti perusahaan utilitas untuk komputasi. Sama seperti kita membayar listrik atau air berdasarkan penggunaan, AWS memungkinkan kita membayar hanya untuk sumber daya awan yang kita gunakan. Hal ini membuatnya jauh lebih terjangkau dan scalable dibandingkan infrastruktur TI tradisional. Pada intinya, AWS beroperasi pada model infrastruktur cloud. Alih-alih menjalankan perangkat lunak dan layanan di server lokal sendiri, AWS menghostingnya di pusat data global yang aman. Pengguna mengakses layanan ini melalui internet dengan membayar langganan atau bayar sesuai pemakaian. Infrastruktur AWS berdasarkan Pusat Data Global, Wilayah dan Zona Kesediaan. AWS mengelola beberapa pusat data di seluruh dunia, memastikan ketersediaan dan redundansi yang tinggi. Virtualisasi, sumber daya seperti server dan penyimpanan divirtualisasikan, artinya dapat dialokasikan berdasarkan permintaan. API dan alat manajemen. AWS menyediakan alat bagi pengembang dan bisnis untuk mengelola, menskalakan, dan mengintegrasikan layanan dengan mudah. Pengaturan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk menskalakan operasi mereka dengan sangat cepat, menangani data dalam jumlah besar, dan menjaga keandalan tanpa perlu berinvestasi besar pada perangkat keras. Layanan inti yang ditawarkan AWS. Salah satu alasan dominasi AWS adalah luasnya cakupan layanannya. Beberapa kategori yang paling banyak digunakan meliputi komputasi, Lambda, server virtual dan opsi komputasi tanpa server untuk mengelaplikasi, penyimpanan, SDK ABS, solusi penyimpanan yang scalable untuk berkas, pencadangan, dan pengarsipan. Basis data, DynamoDB, basis data relasional, dan NoSQL terkelola. Jaringan VPC, CloudFront, alat jaringan aman, dan jaringan pengiriman konten global. Pembelajaran mesin AI Recognition, alat untuk membangun, melatih, dan menerapkan model AI. Keamanan identitas IMS, solusi kontrol akses dan perlindungan data. Alat pengembang code deploy, code pipeline. Pipeline CI/CD dan manajemen pengembangan perangkat lunak. Bersama-sama, layanan-layanan ini memberikan landasan bagi bisnis untuk menciptakan hampir semua jenis solusi digital. APCS. Popularitas ES bukanlah suatu kebetulan. Keunggulannya telah menjadikannya pilihan utama bagi jutaan organisasi. Skalabilitas sumber daya dapat ditingkatkan atau dikurangi secara instan sesuai permintaan. Efektivitas biaya, bayar hanya sesuai penggunaan, sehingga biaya awal yang tinggi dapat dihindari. Fleksibilitas,
dukungan untuk berbagai sistem operasi, basis data, dan bahasa pemrograman. Keandalan, ketersediaan tinggi dan pemulihan bencana terintegrasi dalam infrastruktur global. Keamanan, fitur keamanan kelas perusahaan, sertifikasi, dan enkripsi. Inovasi, terus berkembang dengan layanan baru di bidang IoT dan analitik Big Data. Manfaat ini memungkinkan perusahaan rintisan kecil sekalipun untuk mengakses infrastruktur tingkat perusahaan dan bersaing secara global. Aplikasi EVTs. AWS bukan sekadar teori, tetapi AWS banyak perusahaan dan layanan paling terkemuka di dunia seperti Netflix mengandalkan AWS untuk pengiriman konten global dan streaming video. Airbnb menggunakan AWS untuk meningkatkan skala infrastruktur bagi jutaan pengguna di seluruh dunia. NASA menggunakan AWS untuk menyimpan menganalisis data antariksa dalam jumlah besar. Spotify mengelola streaming musik dan rekomendasi pengguna menggunakan layanan cloud AWS. Selain nama-nama besar ini, AWS juga digunakan oleh usaha kecil pemerintah dan organisasi nirlaba untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya TI. Tantangan dan pertimbangan. Terlepas dari kelebihan, AWS memiliki seperti manajemen biaya. Tanpa pemantauan yang cermat, biaya penggunaan dapat meningkat. Kompleksitas. Dengan lebih dari 200 layanan, menavigasi AWS bisa sangat rumit bagi pemula. Vendor lock-in. Terlalu bergantung pada AWS dapat menyulitkan peralihan penyedia di kemudian hari. Untuk mengatasi hal ini, bisnis seringkali menggabungkan AWS dengan penyedia lain atau menerapkan strategi tata kelola cloud. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengelola tantangan tersebut. Seiring meningkatnya adopsi cloud, AWS terus memimpin dalam inovasi. Fokusnya pada kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, komputasi kuantum, dan keberlanjutan memposisikannya sebagai pemain penting dalam membentuk masa depan teknologi. Dengan persaingan dari Microsoft Azure, Google Cloud, dan lainnya, AWS terus berkembang, memastikan pelanggan memiliki akses ke solusi mutakhir untuk transformasi digital. Jadi, apa itu AWS? Pada intinya, AWS adalah platform komputasi awan Amazon yang memungkinkan organisasi mengakses daya komputasi, penyimpanan, basis data, dan layanan canggih tanpa perlu memelihara perangkat keras mereka sendiri. Dengan menawarkan skalabilitas, fleksibilitas, dan efisiensi biaya, AWS telah mengubah cara bisnis beroperasi di dunia digital. Baik itu raksasa global seperti Netflix maupun perusahaan rintisan lokal, AWS menyediakan perangkat untuk berinovasi dan berkembang. Singkatnya, AWS bukan sekadar penyedia layanan awan. AWS adalah tulang punggung infrastruktur digital modern yang mendorong inovasi dan memungkinkan bisnis untuk berkembang di dunia yang semakin terhubung.